Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Rahman, dosen jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Topik pembahasan kita hari ini adalah sistem usability scale atau yang biasa disebut SUS. Oke, kita mulai dari kita mau melihat eh, web measuringyou.com. Di artikelnya Jeff Sauro PhD September 2015 itu eh, mereka membahas tentang five ways to interpret SOS score, bagaimana menginterpretasikan nilai dari SOS. Eh, di web tersebut diinformasikan bahwa the System Usability Scale atau SUS is a popular measure of perceived usability. Jadi untuk proses penerimaan usability kepergunaan ya. Dan di situ dibahas juga bahwasanya terdapat 10 item, ada 10 item pertanyaan eh, dari SUS. Jadi sistem pertanyaan yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi ada 10 pertanyaan eh, seperti ini. Yang pertama adalah I think that I would like to use this system frequently. Yang pertama. Yang kedua, I found the system unnecessary complex. Yang ketiga, I thought the system was easy to use. Yang keempat, I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. Yang kelima, I found the various functions in this system were well integrated. Yang keenam, I thought there was too much inconsistency in this system. Yang ketujuh, I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. Yang kedelapan adalah I found the system very cumbersome to use. Yang kesembilan, I felt very confident using the system. Yang kesepuluh, I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. Jadi di SUS teman-teman semuanya, di SUS itu eh, modelnya adalah model untuk survei ya. Jadi kalau ada sebuah sistem yang dibuat atau dikembangkan kayak pengembangan sebuah web itu aplikasinya sebelum dibuat coding itu maka biasanya mereka akan melakukan proses penilaian apakah sistem dibangun sudah baik atau belum. Nah, dengan cara memberikan 10 pertanyaan ini kepada para responden dalam hal ini customer atau perusahaannya. Jadi dinilai 1 sampai 5. Nah, di SUS itu pertanyaan ganjil, pertanyaan nomor 1, nomor 3, nomor 5, 7, dan 9 itu pertanyaan positif. Pertanyaan positif itu artinya kalau nilainya semakin ke kanan, semakin besar atau nilai 5, maka itu semakin bagus. Itu untuk pertanyaan yang ganjil. Untuk pertanyaan yang nomor genap, 2, 4, 6, 8, dan 10 itu pertanyaan negatif. Pertanyaan negatif adalah pertanyaan di mana jika nilainya semakin ke kiri, itu maka semakin bagus hasilnya nantinya. Jadi kalau pertanyaan nomor 2, 4, 6, 8, dan 10 itu nilainya 1 dan 2, maka nanti hasil bagus. Loh kok bisa Pak? Jadi gini, kalau pertanyaan ganjil ini, Anda kata 1, 1, 3, 5, 7, 9, itu nilai yang diberikan oleh responden, ini ya, Anda kata responden pertama, ini saya nilai responden pertama 5, 5, 5, 4, 5, misalnya ini.
Nah, nanti hasilnya dihitung adalah begini. Hasilnya itu didapat dengan cara nilai yang diinputkan oleh responden itu dikurangi satu. Jadi, untuk pertanyaan ganjil, nilai yang diinputkan oleh responden itu dikurangi satu. Sedangkan untuk pertanyaan genap, yang 2, 4, 6, 8, dan 10, itu rumusnya adalah 5, karena nilai maksimal 5 ya, nilai 5 dikurangi dengan nilai yang diinputkan oleh responden. Ya, kenapa kok di sini nilainya rumusnya kok 5 dikurangi? Karena 5 itu maksimal nilai dari sisi SUS. Jadi nggak perlu bingung. Nah, kalau sudah misalnya begini, pertanyaan pertama responden 1 jawabnya hasilnya ada 4 begini, responden 2 begini, responden 3, 4, dan 5. Ini misalnya. Nah, semua nilai ini dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10 dijumlah. Hasilnya berapa? Kalau di Excel bisa pakai sum, bisa pakai plus ya, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Jumlah pertanyaan responden 1, responden 2, 3, 4, dan 5. Lalu, hasil total ini untuk mendapatkan SUS point atau SUS score, maka rumusnya adalah SUS score atau SUS point sama dengan total ini yang didapat, total ini ya, masing-masing responden dikalikan 2,5 di sini. Setelah semua didapat, maka semua ini yang di merah muda ini itu dijumlahkan terus dibagi 5 atau diambil rata-ratanya. Teman-teman kalau di Excel bisa menggunakan rumus average atau seperti biasa sum terus dibagi dengan jumlahnya itu 5 misalnya, 5 pertanyaan. Sorry, 5 responden. Nah, hasil inilah yang 91,5 ini yang akan dikonversi pada SOS score. SOS score atau SOS point itu begini. Nah, yang dimaksud SOS score itu yang ini. Dari web ini. Jadi, nah nilai ini tinggal teman-teman menyebutkannya pakai yang mode yang mana. Mau pakai mode NPS, acceptable, adjective, ataupun grade. Biasanya kalau di ITATS, teman-teman mahasiswa yang saya bimbing itu menggunakan dua. Satu kalau nggak yang grade, ada juga yang suka adjective. Jadi kalau grade itu andai kata 91,5 tadi, maka dia dapat A. Teman-teman tidak boleh nyebutnya baik gitu. Karena di sini ngomongnya grade A. Nah, biasanya kalau teman-teman A itu kurang kurang asik untuk diomongkan. Biasanya makanya teman-teman biasanya nyebutnya di adjective modelnya. Worst imaginable, poor, okay, good, excellent, sama best imaginable. Jadi kalau udah sampai 91,5 ya berarti udah masuk ke best. Karena di sini masuk kan 85 ini. Kalau best itu 85. Sampai 100 itu udah best. Best imaginable. Artinya bisa diterima gitu ya. Ya, monggo kalau mau pakai yang atau teman-teman biasanya pakai yang acceptable. Tapi acceptable ini cuma tiga, non acceptable, marginal, sama acceptable. Ini yang akan jadi bumerang buat teman-teman biasanya. Kalau nilainya tidak mencukupi batas waktu, batas nilai yang ini SOS score-nya. Maka biasanya teman-teman lebih memilih dengan yang bentuk adjektif. Oke ya teman-teman. Jadi di SUS itu teman-teman tidak boleh menggunakan persentase. Karena nilainya skor. Skor itu nilai antara 0 sampai 100. Jadi cara ngitungnya kayak tadi. Yang seperti ini. Jika nanti teman-teman membutuhkan ini, boleh WA saya. Jadi kalau mau WA atau email, monggo silakan. Dan kalau email bisa, sorry, kalau mau WA, silakan ada di, saya tuliskan ya. Kalau mau WA 089611475102. Teman-teman bisa WA saya supaya bisa untuk chatting-chattingan dan mungkin bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang dimaksud.
Oke ya, ingat sistem usability skill digunakan untuk mengukur seberapa berguna sistem yang kita bangun. Kalau di webnya ini diinfokan begini nih. Nah ini dia. System can be just about anything human interact with, hubungan manusia dengan software apps, hardware, mobile device ya, mobile apps, website, or voice user interface. Jadi SUS ini tidak hanya untuk menguji kebergunaan sistem yang dibangun sebuah aplikasi ya, tapi boleh juga sebuah perangkat keras atau voice user interface. Jadi teman-teman bisa pakai mobile apps, website, mobile device, atau hardware. Jadi SUS ini bisa digunakan untuk mengukur itu. So teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu bingung dengan SUS karena memang bisa digunakan itu. Kalau di kita biasanya digunakan karena saya orang rekayasa perangkat lunak, maka biasanya mereka teman-teman menggunakan SUS untuk membuat atau mengetahui sistem yang dibuat. Biasanya teman-teman yang pakai SUS itu saya sarankan yang menggunakan model prototype, model pengembangan perangkat lunak yang jenisnya prototype. Kenapa kok prototype? Karena prototype itu customer sudah mendapatkan gambaran sistem yang berjalan, ya gambaran sistem berjalan tanpa di mana programmer itu tidak harus membuat programnya dulu, tapi bisa mendapatkan hasil desain sistem yang ada dengan menggunakan bantuan tool Figma atau Balsamic atau yang lain atau Adobe XD, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk akses materi ini. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.